And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan teman-teman semua? Semoga Bapak dan teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Totia Husna, panggilan Tia, dari jurusan Manajemen S1 dengan NIM 200591188. Saya berasal dari Kota Padang asli, dari lahir hingga saat sekarang ini saya masih tetap tinggal di Kota Padang. Dan saya merupakan alumni dari MAN 2 Kota Padang. Dan saya juga merupakan anak pertama dari 5 orang bersaudara. Itulah sedikit perkenalan singkat mengenai diri saya. Selanjutnya, saya akan berbicara mengenai kesibukan atau kegiatan saya pada saat ini. Kesibukan atau kegiatan yang pada saat ini saya lakukan adalah kuliah dan organisasi. Untuk kuliah sendiri, pada minggu lalu saya sudah memulai perkuliahan di awal semester 4. Dan tentunya saya berharap semoga di semester ini saya bisa melakukannya dengan lebih baik lagi dari semester sebelumnya. Dan untuk organisasi sendiri, alhamdulillah saya berpartisipasi aktif di dalam organisasi di tingkat jurusan dan juga tingkat universitas. Dan akhir-akhir ini saya sangat disibukkan dengan tugas-tugas dalam organisasi, seperti ikut serta dalam struktur kepanitiaan dalam mengangkat dan mensukseskan acara atau event, baik itu akademik maupun non-akademik. Dan bagi saya pribadi sendiri, kuliah organisasi merupakan dua hal yang sangat penting dilakukan selama masa perkuliahan. Kenapa? Karena organisasi merupakan tempat di mana kita bisa berproses dan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita dapat selama di kelas dari dosen. Dan tentunya saya berpesan kepada teman-teman semua yang belum tergabung dalam organisasi, segeralah teman-teman bergabung, karena di dalam organisasi lah teman-teman bisa berproses dan bisa mendapatkan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja. Dan bagi teman-teman yang sudah memasuki organisasi, teruslah berjuang selalu dan selalu tingkatkan potensi yang ada dalam diri teman-teman untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu sedikit kesibukan atau kegiatan saya pada saat sekarang ini. Selain itu, saya juga ingin berbagi kepada Bapak dan teman-teman semua mengenai peristiwa yang pernah saya alami yang tentunya sangat berkesan bagi saya. Menurut saya, tahun 2019 merupakan tahun yang berkesan bagi saya. Kenapa? Karena di tahun tersebut, saya dan teman-teman saya berhasil mendapatkan juara lomba Color Guard Contest tingkat nasional, yang mana juara tersebut sudah dinanti-nanti selama bertahun-tahun oleh ekstrakurikuler yang waktu itu saya ikuti dan sekolah saya sendiri. Dan dengan semangat juang dan segala rintangan dan tantangan yang saya dan teman-teman saya hadapi, akhirnya kami yang waktu itu baru sebagai pemula berhasil mendapatkan juara yang begitu memuaskan, dan itu tentunya merupakan hal yang sangat berkesan bagi saya. Yang paling berkesan lagi adalah satu hari setelah lomba tersebut diadakan, saya dan teman-teman saya pergi ke luar Jawa untuk melakukan study tour. Di sana kami tinggal selama 10 hari. Tujuan dari study tour ini adalah untuk melihat-lihat dan mencari pengalaman mengenai universitas-universitas yang nantinya akan saya dan teman-teman saya masuki setelah tamat dari bangku SMA. Dan tentunya itu merupakan pengalaman yang sangat menarik. Dan yang lebih menarik lagi adalah itu merupakan pertama kalinya saya pergi ke luar Jawa. Dan pertama kalinya juga saya merasakan bagaimana menaiki pesawat terbang dan juga kapal di pelabuhan. Dan itu merupakan pengalaman baru
yang saya lakukan dan merupakan hal yang sudah saya tunggu-tunggu untuk dilakukan. Mungkin itu sedikit mengenai pengalaman yang berkesan bagi saya. Selanjutnya, saya juga akan bahas mengenai bentuk komunikasi yang lebih banyak digunakan pada saat sekarang ini. Menurut saya pribadi, bentuk komunikasi yang lebih banyak digunakan itu adalah komunikasi verbal. Karena komunikasi verbal itu adalah bentuk komunikasi yang dilakukan secara langsung dan melalui perantara media. Contohnya pada saat sekarang ini, di masa pandemi ini, kita lebih sering menggunakan aplikasi atau fitur digital lainnya untuk melakukan berbagai aktivitas seperti belanja, pendidikan, pertemuan bisnis, dan lain sebagainya. Dan itu memerlukan komunikasi verbal untuk melakukannya. Dan saya yakin untuk di tahun yang akan datang, komunikasi verbal ini akan semakin ditingkatkan penggunaannya. Mengingat sekarang ini semua yang kita lakukan itu berbasis digital. Jadi kesimpulan saya, komunikasi verbal itu merupakan komunikasi yang paling sering dilakukan dan lebih banyak digunakan oleh orang-orang pada saat sekarang ini. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai perkenalan diri, kegiatan atau kesibukan saya pada saat ini, pengalaman berkesan, dan penjelasan mengenai bentuk komunikasi. Dan semoga Bapak dan teman-teman semua dapat memahami dan mengambil manfaat dari penjelasan yang saya sampaikan. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.